akun media sosial. Maka saya masukkan Facebook, saya masukkan IG, saya masukkan. Bayangkan jika media sosial saya itu berbicara tentang hal-hal yang tidak baik begitu ya, maka itu akan menjadi jejak digital juga yang tidak baik untuk portofolio saya. Jangan lupa gambar diri itu ada di jejak digital. Maka yang cerdas pasti akan memanage media sosialnya. Kemudian apa saja jejak digital yang bisa ditinggalkan? Jejak digital apa saja jejak digital yang bisa ditinggalkan? Semua bisa terbaca. Dari mulai postingan di media sosial akan nampak. Kemudian pencarian di Google. Kalau kita di Google sering mencari apa, maka jejak itu akan tercatat gitu ya. Maka sering-seringlah menghapus itu gitu. Kalau kita biasa buka hal-hal yang aneh-aneh, maka yang akan banyak muncul di iklan-iklan itu juga hal-hal yang aneh-aneh karena itu keluarnya dari pencarian di Google. Termasuk juga tontonan di YouTube. Selanjutnya juga pembelian di marketplace. Saya punya ini ya salah satu testi ya bahwa saya pernah mencari kursi. Gitu ya, secara terkoneksi semuanya di marketplace itu. Setiap kali saya buka itu yang keluar kursi gitu. Kemudian saya begitu masuk ke Facebook itu juga bunyinya kursi, banyak iklan-iklan tentang kursi. Juga waktu Instagram itu juga banyak kursi gitu. Jadi ini yang dianggap itu jejak digital gitu ya, bahwa portofolio kita terbaca dari situ. Oh, ini ada konsumen yang sedang mencari kursi gitu ya. Karena saya memakainya satu akun, maka ini saling terintegrasi dan mengeluarkan mengeluarkan produk-produk kursi yang dijual gitu. Kemudian jalur jejak online juga, games online yang dimainkan juga menjadi jejak digital. Kemudian apps yang diunduh juga, musik online yang diputar juga gitu. Jadi kalau misalnya kita sering mendengarkan di YouTube gitu 1, 2, 3 musik itu yang alirannya itu pop slow gitu, maka kemudian berikutnya kita akan diberikan lagu-lagu juga yang beraliran yang sama gitu. Kemudian situs web yang dikunjungi dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa ditinggalkan melalui jejak digital. Baik, bahaya jejak digital. Tadi Bu Mei sampai bilang jejak digital itu bahkan bisa nah, hati-hati ya, hati-hati. Bahaya jejak digital yang pertama adalah digital exposure. Jadi digital exposure itu adalah akses bebas gitu ya. Panik aja. Akses bebas yang didapatkan orang-orang tak bertanggung jawab pada data-data personal gitu ya. Jadi hal ini bisa menyebabkan kerugian yang cukup parah gitu, seperti pencurian identitas atau tindakan kriminal gitu ya. Jadi jangan pernah membagikan data-data personal. Mungkin salah satu contohnya adalah tanpa kita sadari gitu ya, kita tidak sengaja mengunggah KTP gitu. Sebetulnya kita bukan fokus ke KTP-nya, mungkin kita hanya KTP-ku sudah jadi gitu, maksudnya begitu gitu ya. KTP-ku sudah jadi, tapi tersering KTP itu berbahaya gitu. Kemudian resiko berikutnya yang timbul karena kurangnya berhati-hati dengan digital footprint adalah phishing gitu ya. Jadi serangan manipulatif ini membahayakan pengguna dengan membobol data-data penting seperti rekening ATM atau berbagai file berharga yang ada di tempat kerja. Terkadang nomor HP kita itu cukup banyak
cukup banyak publik yang mengetahui gitu ya. Kemudian ada WhatsApp masuk untuk minta nomor verifikasi code atau apa. Nah, itu jangan pernah terpancing untuk mengirimkan data-data personal terkait perbankan dan lain sebagainya ke nomor-nomor yang tidak terkenal dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Dan yang ketiga adalah reputasi profesional. Jadi kita perlu tahu ya bahwa menurut hasil riset Career Builder pada tahun 2017 itu hampir 70% perusahaan di Amerika Serikat menggunakan media sosial untuk melirik profil pencari kerjanya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi rekruter itu akan memperhatikan pola hidup serta kepribadian kandidat berdasarkan aktivitas mereka di media sosial. Ingat, jejak digital adalah potret diri. Sehingga hal ini juga akan membahayakan pekerja bila mereka tidak mengelola jejak digital dengan baik. Apalagi jika perusahaan menemukan aktivitas yang dirasa kurang sesuai dengan kultur mereka, reputasi profesional si kandidat itu akan tercoreng. Coba bayangkan ya, profesional kaitannya dengan kompetensi, tetapi reputasi kaitannya juga dengan kompetensi, tetapi pola keseharian kita menjadi gambaran potret diri kita, dan itu adalah salah satu soft skill yang juga mempengaruhi perusahaan yang akan dimasukin. Baik, kemudian apa yang bagaimana cara mengelola jejak digital gitu ya. Jadi kita mulai menghindari penyebaran data-data penting seperti alamat rumah, rekening ATM atau nomor handphone di internet gitu ya. Ini coba mulai yang personal itu kita harus berhitung gitu ya. Kalau misalnya kita harus mengeluarkan data-data personal kita, karena itu bisa memancing juga kejahatan-kejahatan yang tersebar di dunia internet gitu, di dunia digital gitu ya. Kemudian buatlah password yang kuat untuk tiap akun media sosialmu. Tentu ini jadi jaga keamanannya, password yang kuat gitu, biasanya menghindari nama diri, kemudian apa gitu. Kalau perlu ya buat aja yang lucu-lucu gitu ya, dan yang kuat gitu. Dan jangan post sesuatu yang sifatnya terlalu personal gitu. Jadi terkadang itu informasi-informasi untuk para pelaku kejahatan di dunia cyber itu biasanya justru terpancingnya itu dari diri kita sendiri gitu, yang post hal-hal yang personal, bahkan juga kejadian kejahatan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, seperti misalnya kita posisi sedang piknik keluarga gitu, sehingga kita tanpa kita sadari kita posting, kita keluar semua, maka orang akan melihat bahwa oh ini rumahnya kosong gitu, maka hati-hati. Selanjutnya, gunakan layanan pelindung data pada device kesayanganmu gitu ya. Jadi usahakan memang kita selalu menggunakan password untuk setiap aplikasi. Cari namamu sendiri di Google dan hapus semua informasi sensitif yang kamu temukan. Itu bisa dilakukan jika yang memposting adalah kita sendiri gitu. Tetapi ketika itu masuk di dunia media online, maka itu akan menjadi sulit gitu. Karena media yang memanage media online atau media massa itu bukan kita. Terkait dengan berita-berita yang kita keluarkan yang mungkin kurang baik untuk portofolio kita, kita memang bisa menghapus, tetapi ketika itu sudah di capture orang, kita tidak bisa lari dari situ gitu. Maka berhati-hati. Semuanya itu masuknya dalam sebuah konten. Semua pesan dan informasi di dunia media
digital, baik yang berbentuk visual, video, press release, blogspot. Jadi semuanya itu tadi itu masuknya dalam konten. Konten ini akan diunggah baik di media sosial maupun di media cetak gitu ya. Seluruh media gitu. Jika kita bicara tentang digital, maka akan masuk juga media online gitu ya. Ini aku potong sedikit. Sehingga maaf, ini waktunya tinggal 5 menit lagi untuk pemaparan, nggak apa-apa ya Bu Mei? Ya, oke. Jadi kita mesti dalam membuat konten kita harus relevan, membantu dan fun gitu ya, menyenangkan gitu. Jadi ada entertainnya gitu. Nah, ciri-ciri konten yang bagus tentu yang mendidik, kemudian menghibur dan membujuk gitu ya. Ada 6 gitu ya. Ini 3 yang pertama, mendidik, mengajarkan hal-hal yang diperlukan, tutorial gitu ya. Ini dalam rangka kita membuat jejak digital dan portofolio diri kita gitu ya. Kemudian menghibur gitu. Bagaimana caranya supaya portofolio kita menjadi baik gitu. Menghibur, menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan membuat nilai budaya Indonesia secara menarik gitu ya, supaya bisa di-share oleh banyak kalangan. Kemudian tentu konten yang mudah juga dicari dengan aktivitas SEO. Nah, ini adalah media sosial saya. Bagaimana tidak media sosial ini menjadi portofolio, karena di dalam media sosial ini kita menginformasikan segala hal yang bisa kita sharing gitu. Baik kegiatan-kegiatan positif maupun kegiatan-kegiatan momen-momen yang berkesan gitu ya. Nah, ini di sini ada Instagram saya Meitiana Yunus. Kemudian ada juga Facebook dan juga YouTube untuk Padepokan Online. Bahkan seorang dosen pun itu juga memiliki jejak digital dalam penelitian. Jadi sistem digital ini memang sudah benar-benar terbangun di seluruh aspek gitu ya, di seluruh profesi dan di seluruh kalangan gitu. Maka ini juga menjadi catatan-catatan dalam kepakaran seorang akademisi. Nah, ini yang terakhir, leave digital footprint of love and kindness. Ayo kita meninggalkan jejak digital yang penuh cinta dan kebaikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Reni. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Bu Mei atas informasinya yang luar biasa sekali. Ini saya jadi semakin mengerti bahwa sebenarnya tadi benar kata Bu Mei, jejak digital itu emang benar-benar harus kita waspadai gitu. Jangan sampai gini, saya selalu berpikir kalau untuk saat ini apalagi setelah belajar literasi digital 2021 ini ya, jangan sampai apa yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak di kemudian hari gitu. Mungkin kalau dulu-dulu kita nggak mikir tuh sampai sejauh itu, apalagi nih teman-teman boleh dibilang sekarang pengguna digital itu banyak kan itu anak-anak remaja. Nah, mereka tuh rasa ingin tahunya itu luar biasa banget gitu, tapi rasa emosinya juga tinggi. Jadi memang harus nih kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita bertemu dengan keluarga, anak-anak atau remaja yang memang ingin tahu tentang dunia digitalnya luar biasa, kita yang sebagai orang tua itu patut mengawasi, mungkin patut juga mengajarkan. Sebenarnya jejak digital itu baik loh, tapi harus kita waspadai. Jangan sampai kita jadi salah jalan juga jangan sampai ya. Karena di dunia digital ini berselancarnya asik, tapi harus tetap punya rem. Begitu kurang lebih ya Bu Be ya.
Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi juga dengan Bu Mei karena saya tadi sudah sempat nengok isi chat kita. Ini banyak sekali yang pengen bertanya dengan Bu Mei. Saya yakin Bu Mei juga udah sempat ngintip nih. Nanti pertanyaan-pertanyaan siapa yang beruntung nanti saya akan bacakan di akhir acara dan bisa langsung untuk bertanya. Jadi buat teman-teman para peserta literasi digital pada hari ini yang masih juga pengen bertanya, boleh banget karena tenang aja ada Digital Money. Selain itu nanti juga berkesempatan langsung untuk bertanya secara langsung. Tapi buat teman-teman yang nanti tidak memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung, pertanyaan-pertanyaan yang baik bakal tetap dapat Digital Money juga. Jadi ayo, ini sudah ada banyak banget penanya alhamdulillah dan sekarang juga saya akan memberitahu bahwa sudah ada 136 partisipan. Wah, luar biasa ini saya senang sekali. Dan ini saya sekarang akan masuk ke pemapar yang berikutnya. Ini ada Bapak Tahir Rahili, MPD. Beliau adalah pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Lampung yang akan berbicara tentang digital culture. Ini aku mau menyapa dulu. Assalamualaikum, Pak Tahir. Waalaikumsalam Mbak Reni, Iya. selamat pagi. Selamat pagi, Pak Tahir. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat tentunya. Ini Pak Tahir ini akan berbicara tentang digital culture. Ini kalau misalnya aku boleh sedikit menyinggung nih masalah culture di dunia digital sekarang ini, memang sudah agak sedikit bergeser gitu. Contoh kasus yang paling boleh kita amini saat ini adalah kita nggak pernah terbayang di mana tahun 2020 sama 2021 sekarang ternyata dunia pendidikan agak sedikit bergeser. Kalau dulu kita tatap muka, harus belajarnya bu gurunya di depan, anak muridnya duduk semua di kursi gitu. Tapi sekarang justru kita belajarnya secara virtual. Bukan hanya karena pandemi yang akhirnya membuat kita seperti itu gitu, tapi pada akhirnya kita semua harus terbiasa nih dengan perubahan culture-culture yang seperti itu. Dan misalnya ada lagi nih, kalau dulu misalnya dunia pendidikan gitu cara belajar mengajarnya guru hanya menerangkan gitu misalnya di depan, tapi sekarang Bu Guru ikut andil nih untuk bikin konten-konten pintar, makanya bermunculanlah yang namanya ada ruang guru dan segala macam gitu, bentuk cara belajar mengajar yang jauh lebih menyenangkan. Nah, mungkin ini akan ada kaitannya dengan hidup pintar di tengah dunia digital, seputar digital culture yang akan Pak Tahir untuk presentasikan dan dipaparkan. Silahkan Pak Tahir, waktu dan tempatnya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Reni selaku moderator atas waktunya. Yang saya hormati para narasumber yang sudah menyampaikan pemaparan. Ada Bu Minu, ada Ibu Mei, dan juga ada narasumber kita yang terakhir ada Bapak Julianto. Izin saya share screen materi terlebih dahulu. Baik, seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Reni selaku moderator bahwa terkait digital culture hari ini, bagaimana masyarakat ketika dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang serba dibatasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara langsung, maka dengan adanya digital ini kita sudah mulai harus terbiasa untuk mengalihkan segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan di luar sekarang dilakukan melalui virtual atau daring, dan selain itu juga bahwa dalam
digital culture ini adalah batasan kebebasan dalam berekspresi di dunia digital. Secara secara hukum bahwa kebebasan kita selaku warga negara, selaku masyarakat, selaku bangsa Indonesia sudah dinyatakan dilindungi oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang HAM dan undang-undang lain yang mengatur bahwa setiap masyarakat, setiap warga negara itu diberikan hak kebebasan berekspresi, baik itu dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan maupun pikiran, ataupun yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang menyangkut masalah keyakinan. Nah, maka tetapi dalam kebebasan-kebebasan yang dilindungi itu juga ada batasan-batasan yang harus dijaga. Nah, di sini batasan kebebasan kita dalam berekspresi itu juga menyangkut hak dan kebebasan orang lain tentunya. Nah, kebebasan berekspresi itu hak setiap orang untuk mencari, menerima, menyebarkan informasi, gagasan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Termasuk ekspresi lisan, yang mungkin menyampaikan pendapat, gagasan, ide, atau pandangan, tercetak maupun melalui materi audiovisual hari ini bisa dalam bentuk video, gambar, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Ini secara hukum memang sudah dilindungi bahwa kita boleh menyampaikan, mengekspresikan diri baik secara lisan maupun tulisan terkait pikiran dan lain sebagainya. Nah, hak ini berhubungan dengan kebebasan, ya. Ada juga hubungannya kita bebas berserikat, berkumpul, berkelompok. Kita mau masuk dalam organisasi, paguyuban, perkumpulan, atau kita mau membentuk sendiri juga diberikan kebebasan. Bagaimana kita membentuk, bergabung dengan kelompok perkumpulan, serikat pekerja, partai politik, dan juga kebebasan berkumpul secara damai, ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Nah, kebebasan berekspresi ini juga mendukung hak asasi lainnya, seperti hak kebebasan berpikir, hak berkeyakinan, dan hak beragama. Nah, dalam teori kebebasan, John Locke mengatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Jadi dengan kita diberi kebebasan, dilindungi agar kita mampu mencari, menemukan kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan, dan menerima informasi, serta kemudian memperbincangkannya, apakah mendukung, mengkritik, sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. Jadi intinya dalam kaitannya ini mendukung adanya era keterbukaan informasi, transparansi, dan juga dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Kemudian menurut John Stuart Mill, dia juga mengungkapkan kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Artinya, dengan adanya satu pemerintahan yang demokratis, itu mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahnya. Penilaian membutuhkan asupan, penelaahan, dan penyebaran informasi. Intinya, keterbukaan informasi dan juga kebebasan menyampaikan pikiran, menyampaikan pandangan itu menjadi salah satu pokok dari pilar demokrasi yang kita cita-citakan, kita idam-idamkan untuk bisa diwujudkan di negara Pancasila ini.
Nah, apa sih pentingnya sebuah kebebasan berekspresi? Tentu kebebasan berekspresi itu merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan masyarakat untuk terlibat secara langsung, mengetahui, memahami, dan mengerti terkait proses-proses yang dilakukan baik secara birokrasi, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kebebasan berekspresi juga sebagai prasyarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat, dan pelaksanaan hak untuk memilih. Warga negara tidak dapat melaksanakan hak secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Maka hari ini kita diberikan panggung kebebasan, ya. Ada panggung mimbar demokrasi, ada mimbar akademik. Artinya di situ kita boleh menyampaikan hasil-hasil temuan, pemikiran, penelitian kepada halayak publik untuk dibagikan sebagai bentuk wawasan informasi yang harus disebarluaskan. Nah, ada pandangan lain terkait pentingnya kebebasan itu adalah agar memungkinkan orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagi berbagai macam informasi yang bisa mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka dengan cara yang menurut mereka tepat. Ya. Selain itu juga kebebasan berekspresi harus dilihat sebagai instrumen kunci dalam kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang lain dan juga penting sebagai alat untuk mendorong pemberantasan impunitas dan korupsi. Jadi memang dengan adanya kebebasan ini memungkinkan setiap orang untuk bisa mengekspresikan bentuk-bentuk opininya terhadap pemerintah, terhadap situasi politik, terhadap situasi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, inilah arti pentingnya atau hal-hal yang memang harus dilindungi yang menyangkut masalah-masalah kebebasan berekspresi. Pada tahun 1913 Indonesia itu sudah masuk dalam perjuangan untuk melakukan kebebasan dalam berekspresi. Seperti yang dilakukan oleh Suwardi Suryaningrat, dia menulis artikel dengan menggunakan bahasa Belanda, yang secara pengertian Indonesianya seandainya aku seorang Belanda. Itu di koran Express. Ya. Ini sebagai kritikan atas rencana pemerintah Belanda yang ingin merayakan kemerdekaan dari penjajahan Inggris, tetapi dia mengut biaya dari masyarakat Indonesia. Kenapa harus begitu? Nantinya dia di situ ingin menyampaikan kebebasan berekspresinya bahwa ini tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, tetapi dalam kenyataannya semua bentuk kebebasan-kebebasan tadi yang memang secara nyata dilindungi oleh undang-undang itu harus dibatasi. Kenapa? Karena
terkadang ketika kebebasan itu tidak diatur, maka bisa terjadi penyalahgunaan, bisa juga terjadi penyelewengan terhadap hak-hak kebebasan. Nah, meskipun secara hukum internasional melindungi kebebasan, ada beberapa situasi saat ucapan dapat dibatasi secara sah di hadapan hukum, seperti jika ujaran atau ekspresi melanggar hak orang lain, mendukung kebencian dan memicu diskriminasi atau kekerasan. Dalam sebuah kebebasan itu ternyata kita dibatasi juga oleh kebebasan orang lain. Misal kita boleh mengekspresikan diri kita terkait hobi, terkait kenyamanan, terkait kesenangan dengan mengekspresikan lewat lagu misalnya, atau mendengarkan musik dan sebagainya. Yang menurut kita itu hak kebebasan kita, hak pribadi. Tetapi ketika suaranya mengganggu orang lain, itu maka dibatasi oleh hak orang lain juga untuk bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, tidak diganggu oleh suara-suara yang bising. Ya, satu daerah setempat misalkan di daerah tertentu ada moralitas yang dijunjung tinggi, bagaimana ketika kita menghadap kepada orang yang lebih tua, maka kita tidak boleh menatap matanya dan juga berjalan harus dengan menunduk. Itu adalah sebuah moralitas, sebuah etika. Walaupun di sebagian daerah lain itu dianggap ya tidak ada maknanya, misalkan ya bebas-bebas saja bagaimana sesuai dengan kebiasaan di sana. Nah, selain itu juga pembatasan kita itu diatur sebagai bentuk rasa toleransi. Nah, toleransi ini penting dalam hal kaitannya dengan bangsa kita ini yang terdiri dari berbagai macam suku, golongan, etnis, budaya, dan juga agama. Kalau tidak ada norma-norma toleransi yang harus dijunjung tinggi dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, maka ini akan menjadi penyebab adanya perpecahan, baik antar suku, masyarakat, golongan, ras, dan sebagainya. Maka toleransi ini hal yang penting dalam proses demokrasi dan hal yang terpenting untuk menjaga kerukunan dan kenyamanan di antara kehidupan bermasyarakat. Kalau seandainya tidak dibalut dengan rasa toleransi, tentu perbedaan-perbedaan ini akan menjadi sumber masalah. Maka dengan adanya Pancasila, undang-undang, hak asasi, moralitas, nah, toleransi harus dijunjung tinggi. Tentu hari ini mungkin sudah banyak kita jumpai di berbagai berita media sosial, fenomena politik itu sudah mulai mengalami pergeseran ke arah yang bersinggungan nilai-nilai toleransi, bersinggungan dengan nilai-nilai demokrasi yang harusnya menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi diganggu oleh perilaku-perilaku yang tidak mengindahkan, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Nah, secara konseptual, kebebasan berekspresi itu seperti yang dibuat dalam Undang-Undang ITE itu termaktub dalam pembukaannya dalam bagian menimbang bahwa
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah, maka konsep pembebasan berekspresi ini juga harus melihat nilai-nilai, melihat norma, melihat aturan hukum, terutama berkaitan dengan ketertiban umum. Ya. Oke, Pak Tahir, aku potong sedikit. Ini kita udah tinggal 5 menit lagi untuk waktu pemaparannya ya, Pak. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Mbak Rani. Saya percepat. Kemudian bahwa dalam hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 itu pasal 14-32 yang melindungi kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik dalam bentuk tulisan dan lain-lain. Ya. Tentu kebebasan berpendapat ini juga dilindungi sebagai hak asasi, namun juga harus menjaga agar tidak menimbulkan masalah-masalah atau tidak menimbulkan ketersinggungan pihak lain. Nah, penyalahgunaan kemudahan yang disediakan media sosial ini tentu akan mendatangkan dampak negatif seperti hoax, ujaran kebencian, perdebatan pro dan kontra di media sosial. Nah, itu untuk mengatur kebebasan berpendapat, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang 19 tahun 2016. Ya. Untuk itu, internet harus mengambil, menggunakan, dan memberikan informasi yang positif, sehingga menjadi penting untuk memahami perspektif etika dalam kebebasan berpendapat di media sosial. Nah, selain ada Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Juga turunannya ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, Undang-Undang 23 tahun 99, yang di situ secara keseluruhan mengatur hak-hak kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara. Nah, ada yang perlu kita jadikan sebagai pedoman dalam berhubungan dalam agar diketahui aibnya, misalkan. Itu juga satu hal yang dalam etika teologi ini menjadi pembahasan agar dilihat dari tujuan yang akan dicapainya itu untuk apa, baik atau buruk, positif atau negatif. Dalam penerapannya ini dibagi dua, ada egoisme etis, itu yang merupakan etika yang menilai suatu tindakan sebagai hal baik karena dapat memberikan kebaikan bagi pelakunya. Jadi ketika itu baik, maka ketika berdampak baik kepada pelakunya. Tapi ketika itu tidak baik, maka dikatakan tidak baik juga kepada pelakunya. Contoh misalkan konten-konten negatif. Ini dikatakan tidak baik karena memang memberikan efek yang tidak baik kepada si pelaku. Kemudian yang kedua, ada utilitarianisme etis, yaitu etika yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang berdasarkan akibat yang akan didapatkan bagi orang banyak. Misalkan konten isu sara itu berakibat kepada kelompok-kelompok secara luas. Pada prinsipnya, etika ini menganut bahwa segala tindakan yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Sehingga yang perlu dilakukan adalah memikirkan tindakan yang kita lakukan apakah merugikan orang lain atau tidak. Kalau memang ini bermanfaat, oke. Tapi kalau ini bakal merugikan atau bakal menimbulkan dampak negatif, nah, lebih baik tidak usah. Maka yang harus diperhatikan dalam bermedsos, pertama ada
virtue etik atau etika kebajikan. Feminisme itu yaitu kebajikan yang berbasis pada kemampuan menalar. Maka hari ini dalam berdigital merasa bahwa hanya dirinya dengan orang-orang tertentu saja yang berkomunikasi, padahal di situ bisa dilihat oleh seluruh jagat raya, baik skala nasional maupun internasional, maka dia harus dibekali dengan etika kebajikan untuk kemampuan bernalar. Nalar itu ya nalar untuk sosialnya, nalar untuk etika dan sebagainya. Kemudian juga agent based itu kebajikan bertindak sebagaimana kita ingin orang lain bertindak kepada kita. Jadi kalau kita ini tidak mau disakiti, ya kita jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau dipermalukan, kita jangan mempermalukan. Kalau kita tidak mau dibully, kita jangan membuli. Dia seperti itu. Kemudian yang terakhir, ethic of care, yaitu nilai-nilai yang berbasis feminisme seperti kepedulian, perawatan, dan kasih sayang. Tentu dalam bermedsos, ketika ini menjadi acuan dalam berinteraksi, saya rasa tidak ada tuh yang namanya ujaran kebencian, saling menghujat, kemudian juga menjustis satu kelompok dan kelompok yang lain. Ya, mungkin sampai di situ penyampaian saya, Mbak Reni, selaku moderator. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak ini untuk Pak Tahir Rahili atas pemaparan yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita jadi lebih memahami nih bahwa di dunia digital seperti sekarang ini kita sebenarnya udah nggak bisa menghindari gitu. Apapun segala informasi itu pasti akan masuk dan datang kepada kita dengan begitu cepatnya. Tapi yang paling penting apalagi karena sekarang seperti yang tadi sudah dibahas juga dengan Pak Tahir, ada yang namanya kebebasan berekspresi. Tapi tentunya kebebasan berekspresi di dunia digital seperti sekarang itu memang penting, tapi tetap harus ada batasan-batasannya. Makanya diterapkanlah ada undang-undang. Kalau sekarang mungkin UU ITE ya Mas ya. Ya Pak ya, aduh saya selalu bilang Mas. Aduh, jadi intinya adalah bagaimanapun juga kalau misalnya kita pengen menyebarkan informasi atau pengen berekspresi atau pengen menerima informasi-informasi apapun, boleh banget. Yang penting adalah gimana caranya ini kita bisa semakin pintar dan semakin cakep digital. Makanya jangan lupa gitu, setiap kita pengen bebas berekspresi, bebas berkreasi, tapi kita juga harus ingat bahwa selalu ada undang-undang di belakang sana yang untuk mengerem nih, agar kita tahu, agar kita jangan sampai yang tadinya kita niatnya hanya sekedar membuat konten, tapi ujung-ujungnya justru berujung konten negatif, itu juga kita kan nggak mau. Makasih banyak Pak Tahir atas pemaparan yang luar biasa. Nanti sampai ketemu di akhir acara, karena nanti di akhir acara akan ada penanya yang ingin bertanya langsung dengan Pak Tahir. Oke, baik. Nah, ini juga saya masih pengen lagi menginformasikan bahwa ini saya ingin sekali lagi menginformasikan bahwa untuk teman-teman sekalian yang memang masih ingin bertanya, boleh sih media sosial itu semakin banyak. Kalau saya boleh menyebutkan satu persatu, ini media sosial yang saya punya aja ya gitu. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan sekarang mungkin yang lagi ngehits di zaman anak-anak sekarang ini ada yang namanya TikTok. Tapi gimana pun juga banyaknya media sosial ini semakin justru kita memang kreatif. Karena kita dituntut semakin lebih kreatif, semakin lebih aduh harus bikin apa ya, tapi balik lagi tetap harus ada kecakapan tentang digital. Jadi makanya harus ada digital skill di dalamnya. Jadi konten-konten yang kita buat itu tadi
yang sudah dijelaskan dengan Bu Mei juga dan Bu Ninu, bahwa nggak cuma sekedar sharing, tapi kita harus pintar untuk mensaring terlebih dahulu, baru apa nih kira-kira harus kita sharing. Nah, saya sudah terhubung dengan Bapak Ribut Julianto Eskom MTI, beliau adalah Kepala IT Universitas Muhammadiyah Lampung. Saya bertanya, Assalamualaikum, Pak Ribut. Oke, halo, iya, ini tadi kita akan Oke, maaf tadi ternyata saya sudah ngomong panjang lebar, tapi ternyata suaranya saya tidak terdengar ya. Dan video saya juga sudah tidak nampak. Jadi tadi sebenarnya saya sudah sedikit merangkum kalau misalnya kita kebebasan berekspresi itu penting sekali, tapi balik lagi jangan lupa bahwa ada undang-undang ITE di belakangnya. Jadi itu adalah tempat ngeremnya kita, jangan sampai tadi niatnya kita nih, kita ingin membuat konten yang konten-konten yang asal konten, tapi padahal sebenarnya ujung-ujungnya konten negatif, jangan sampai juga kayak gitu. Pokoknya kita harus semakin cakap digital, dan kita harus sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu hidup pintar di tengah dunia digital. Nah, tadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Pak Tahir Rahili, karena atas pemaparan yang luar biasa seputar tentang digital culture-nya, kebebasan berekspresi, terutama di dunia digital seperti sekarang. Saya sekarang sudah terhubung dengan Pak Ribut Julianto Eskom MTI. Beliau adalah Kepala IT Universitas Muhammadiyah Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini aku manggilnya apa nih enaknya? Bebas lah, boleh. Waduh. Mas saja kali ya. Oke, baiklah. Ini Mas Ribut Julianto ini akan berbicara tentang digital skill. Saya kalau misalnya saya mau menyebutkan media sosial itu sekarang semakin banyak ya Mas ya. Kalau ini saya boleh yang saya punya aja, dari mulai Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan sekarang nih anak-anak remaja sedang digandrungi sekali TikTok. Jadi sebenarnya hidup pintar di tengah dunia digital, kalau melihat dari media sosial yang sekarang kita miliki, itu akan semakin banyak pastinya. Kita akan semakin boleh bebas untuk membuat konten-konten. Tapi balik lagi, konten yang seperti apa nih yang harus kita buat, yang harus kita share untuk teman-teman kita, nggak cuma sekedar untuk teman-teman kita, dan apalagi misalnya kita cuma berpikir yang penting itu media sosial saya, suka-suka saya, sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu juga ya Mas ya. Nah untuk itu mari kita dengarkan saja pemaparan dari Mas Ribut Julianto ini yang akan berbicara tentang kecakapan digital alias digital skill. Waktu teman kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Mbak Reni Risti, yang saya hormati. Pemateri 1 tadi ada Ibu Ninu Wiliani, ya. Materi kedua ada Ibu Mei, terus pemateri 3 ada Mas Tahir, ya. Nah, baik. Di sini sebelumnya saya izin share screen. Bye. Ya. Oke. Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan digital, ya, sukses belajar online dengan literasi digital, di mana semuanya ya sekarang ini kita dituntut untuk serba digital, ya, kita dituntut untuk serba digital, bahkan sampai belajar pun online, sekolah online, ya, sampai ke semua bidang termasuk dari swasta, itu sampai rapat-rapat pun sekarang online gitu. Nah, yang pertama, mengapa Indonesia menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh? Nah, ini kenapa? Apakah ada kaitannya dengan pandemi? Ya, nah, di sini kita akan nanti kita kupas ya, Apakah semata-mata karena kita pandemi terus kita menggunakan pembelajaran daring, ya? Oke. Yang pertama, di sini ada fase perkembangan revolusi industri. Nah, di mana di dunia, ya, di dunia khususnya Indonesia, sekarang ini perkembangan revolusi industri, ya, dari pertama revolusi industri 1.0, ya, yaitu masih menggunakan mesin-mesin mekanik, ya, itu terutama di industri tekstil, ya, alat tenun, terus pertanian masih menggunakan menggunakan mesin bajak gitu. Terus
kemudian perkembangan komputerisasi di sini, terutama industri-industri elektronik, otomotif, nah itu semuanya mengurangi tenaga manusia ya dengan menggunakan tenaga komputer atau robot. Nah, terus berkembang lagi di revolusi industri 4.0 yang sekarang ini gitu. Nah, di sini sudah secara otomatisasi semua financial teknologi ini sudah otomatisasi semua, termasuk customer juga secara digital gitu. Nah, kemudian, di sini juga pandemi. Di awal tadi kenapa di Indonesia ini menggunakan sistem daring? Ternyata yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kenapa menggunakan? Karena tuntutan dari perkembangan teknologi, ya, di mana sekarang ini kita sudah berkembang di 4.0 seutuhnya, ya, terus ditambah lagi dengan pandemi COVID-19, di mana data diambil per kemarin ya, per tanggal 11. Nah, ini datanya sekian, nah bisa dilihat, dicek online pun bisa, gitu. Nah, lebih dari 91% populasi ya, siswa di dunia ini mengalami dampak penutupan sekolah, ya, akibat pandemi COVID. Nah, ini data dari UNESCO ya, di mana bisa kita lihat, khususnya Indonesia, ya, khususnya di Indonesia ini, semua sekolah tutup ya, bukan tutup sekolahnya, tapi semuanya belajar secara daring gitu. Jadi belajar di rumah, termasuk di kampus-kampus pun seperti itu. Nah, dari perpaduan ya, dari revolusi industri 4.0, tuntutan dari era teknologi ya, ditambah lagi adanya pandemi COVID-19. Nah, disinilah Indonesia, khususnya Indonesia, ya, ini dituntut kita untuk maju 5 tahun ke depan. Artinya apa? Kalau misalnya sekarang ini tidak ada pandemi COVID, di Indonesia sendiri itu belum tentu melakukan pembelajaran secara daring, ya, untuk tahun ini. Ya. Artinya apa ya? Kita memang benar-benar dituntut maju 5 tahun ke depan gitu, karena adanya pandemi ini. Nah, disitulah antara perpaduan antara perkembangan zaman, ya, perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0 dengan pandemi COVID-19. Nah, disitulah kita dituntut untuk melakukan pembelajaran daring ini, di mana yang akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran ya nomor 4 tahun 2020, di mana di situ pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau daring ya, secara online gitu. Nah, artinya apa? Nah, di situ Indonesia sendiri langsung merespon dengan adanya pandemi yang sekarang ini, ditambah kita dipaksa harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang akhirnya pemerintah sendiri membuat flip learning ya, di mana yang tadinya tradisional, pembelajaran tradisional itu kita belajar di kelas ya, setelah itu homework ya, jadi diberikan tugas di sekolah, di rumah. Nah, sekarang berubah ke flip. Jadi guru atau dosen itu mengajar dari rumah masing-masing ya. Di situ ada semacam classroom, semacam platform yang digunakan di digital itu
apapun aplikasinya, ya apapun aplikasinya, sekarang banyak banget aplikasi yang bisa digunakan. Nah, di situ berkumpul dalam satu grup untuk melakukan pembelajaran. Gitu. Nah, di mana di situ ya bisa high level learning ya, terus ada out of class ya, terus dan lain-lain gitu. Itu bisa dilakukan semuanya dilakukan secara online. Nah, adapun komponen ya sistem pembelajaran daring ini ya, yang pertama pasti teknologi ya. Dengan adanya teknologi ya, dengan memanfaatkan teknologi kita bisa menggunakan kita merupakan komponen utama dalam pembelajaran daring, di mana di sini kita memanfaatkan internet. Internet wajib ya, internet wajib, sangat penting ya, sangat penting. Artinya kalau ketika kita tidak terhubung ke jaringan internet ya, kita kita mengalami kesusahan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Terus kemudian platform ini bisa learning management system ya. Ini software atau aplikasi apa yang digunakan ya, yang bisa digunakan data traffic traffic global mobile data ya, di dunia, di mana ini diambil data by 2020 ya. Jadi perbandingan antara 2015 ke 2020, artinya perkembangan dalam waktu 5 more mobile user ya, di mana di situ yang awalnya hanya 4,8 billion ya, di 2020 itu naik drastis 5,5 billion. Nah, artinya perkembangannya sangat pesat gitu. Terus kemudian more mobile connection 2015 itu hanya 7,9 ya. Sedangkan 2020 naik menjadi 11,6. Kemudian faster mobile speed ya, di sini kecepatan yang dibutuhkan di dalam telepon ya, dalam telepon. 2015 ini cukup hanya 2,0 ya megabyte per second ya. Di 2020 itu kita dituntut lebih cepat ya, di mana di situ 6,5 Mbps. Penggunaan itu hanya 55% ya dari traffic. Di 2020 naik menjadi 75%. Nah, artinya traffic ini terus naik. Begitupun dengan di Indonesia. Di Indonesia pun seperti itu gitu. Artinya apa? Sekarang ini bahkan sampai ke tingkat SD pun anak-anak SD itu dituntut untuk belajar secara online dengan menggunakan mobile ya, menggunakan gadget ya, maupun laptop. Dikenalkan perkembangan teknologi gitu. Jadi tidak heran ketika sekarang kita melihat anak-anak kecil, anak-anak SD itu sudah sudah bisa mengoperasikan handphone gitu, bahkan sampai bermain macam ya, main WA, ngetik segala macam. Nah itu kita tidak heran lagi ketika anak-anak SD itu sudah menguasai gitu, lebih cepat menguasai. Nah, ini penggunaan data ya, penggunaan internet ya. Penggunaan internet di Indonesia ya, ini diambil dari kata data ya. Nah,
pengguna-pengguna gadget. Dan platform digital. Nah, di sini tadi saya sedikit singgung tadi, di mana platform digital ini adalah sarana yang dapat digunakan untuk dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya, di sini sarana yang bisa digunakan ini yang tadi yang saya jelaskan apa namanya software atau aplikasi atau media yang bisa digunakan ya sebagai pendukung atau sebagai alat utama untuk melakukan